Antum, beliau sama satu moderator, masing-masing bawa kitab, direkam semuanya, disampaikan secara umum. Udah nggak usah pakai perwakilan, nggak pakai apa. Siap. Begitu. Kalau bisa Siap. antum mau kira-kira ya. Ya mau lah be. Bahkan andaikan si Abdul Ghalib bawa santri-santrinya semuanya maju, saya sendirian mau be. Enggak, Apa? bukan. Ini sekali lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengomentari terhadap pernyataan sikap daripada Ustadz Wafi, di mana beliau ini ya menantang Kiai Ghalib, keluarga keturunan Batu Ampar, untuk berdiskusi secara ilmiah, di mana hal itu diusulkan oleh Babe Aldo di dalam video yang sebelumnya saya tampilkan itu. Namun yang perlu saya kritik dari Ustadz Wafi ini ya, di mana dia itu mengaku sebagai alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Apakah Pondok Pesantren Sidogiri itu mengajarkan hal seperti itu? Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, lalu kita merendahkan dia dengan menyebutkan namanya tanpa mengawali dengan gelarnya sebagai seorang kiai. Apakah pantas seorang Ustadz Wafi ini menyebut Kiai Haji Ghalib dengan sebutan Abdul Ghalib saja? Ditinjau dari segi usia tentu lebih tua daripada Kiai Ghalib. Ditinjau dari sisi ketokohannya tentu lebih tokoh Kiai Ghalib dibandingkan Ustadz Wafi. Di mana orang mengenal Wafi ini bermula dari polemik nasab. Dan sebelumnya tidak ada orang yang mengenal dia dengan gelar Gus ataupun Ustadz, kecuali di lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan Kiai Ghalib. Dan tantangan Anda kepada Kiai Ghalib itu diterima dengan baik sekali apabila tujuannya adalah untuk diskusi secara ilmiah dalam bidang disiplin ilmu nasab. Akan tetapi cara Anda ini yang kami kritisi, karena beberapa kali kami memperhatikan sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Anda hanya memanggilnya dengan Imat-Imat saja. Padahal ketokohan Anda dengan Kiai Imat itu jauh ibarat langit dan bumi. Jadi mohon maaf, saya tidak meragukan keilmuan Anda. Saya tidak meragukan keahlian Anda di dalam disiplin keilmuan. Akan tetapi, adab itu tolong dijaga.
Kalau memang Anda ingin berdiskusi dengan keluarga Batu Ampar, insya Allah kami akan menyanggupi itu. Kami akan memfasilitasi itu. Dan kemudian yang sangat disayangkan sekali, ya, setelah adanya tantangan dari Wafi kepada Kiai Abdul Ghalib, tiba-tiba ada berita-berita yang aneh, yang tidak masuk akal, yang keluar dari nalar, di mana Kiai Ghalib ini di framing bahwasanya beliau ini bukan dzurriyyah Batu Ampar, hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Batu Ampar. Sehingga perlu bagi kami semua, bagian daripada keluarga Bani Batu Ampar, untuk mengklarifikasi dan membuat pernyataan bahwasanya Ki Abdul Ghalib adalah bagian dari keluarga Batu Ampar. Demikian saya tampilkan pernyataan dari keluarga besar Batu Ampar akan ketersambungan silsilah nasab daripada Ki Abdul Ghalib kepada keluarga Batu Ampar sampai kepada Pangeran Ketandur, sampai kepada Kanjeng Sunan Kudus Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani. Silakan disimak, sekaligus kami tampilkan daripada buku nasab yang diperoleh dari Na'at Naqabatul Ansab Auliya Tis'ah. Begitu juga Syahadah Isbat Nasab dari Kerajaan Maroko. Silakan kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kami keluarga besar Batu Ampar mengklarifikasi kasus yang viral tentang Abdul Ghalib yang dituduh mengaku-ngaku oleh Aba Mausul yang di video call langsung oleh Babe Aldo. Jadi kami dari perwakilan keluarga besar Batu Ampar juga hadir dari blok Bani Samsuddin Beruk, terus Bani Suadi Pancelin, terus Bani Pujuk Agung Gunung Perahu, dan Bani Pujuk Kepeng Kiai Muhammad Yasin Tatanguh ingin menjelaskan tentang Abdul Ghalib, bahwa Abdul Ghalib itu adalah bagian dari dzurriyyah Batu Ampar, dan Abdul Ghalib keluarga besar Batu Ampar. Dan ini saya akan membacakan sekilas dari nasabnya Abdul Ghalib. Kiai Abdul Ghalib adalah putra dari Kiai Syahuri, dan Kiai Syahuri adalah putra dari Kiai Muhammad Nur Izzah. Kiai Muhammad Nur Izzah adalah putra dari Ahmad Mudirun, dan Ahmad Mudirun adalah putra dari Kiai Nikmatullah, dan Kiai Nikmatullah ini adalah putra dari Habibullah, dari Kiai Habibullah, dan Kiai Habibullah ini adalah putra dari Kiai Abdullah Pujuk Agung Gunung Perahu, yang ibunya itu adalah Nyai Dina alias Ummi Mani. Nah, ini yang nyambung ke Batu Ampar. Nyai Dina alias Ummi Mani ini adalah putra dari Pujuk Basaniyah Batu Ampar, Pujuk kedua Batu Ampar, yang dikenal dengan sebutan Pujuk Tompeng. Pujuk Basaniyah ini adalah putra dari Pujuk Abdul Manan, yang dikenal dengan Pujuk Kesampi. Jadi sudah jelas sekarang bahwa Abdul Ghalib itu adalah dzurriyyah Batu Ampar. Ini hanya menjawab. Kami tidak ingin terjadi pecah belah antara dzurriyyah Batu Ampar yang disebabkan oleh penjelasan Aba Mausul itu. Kalau kita bicara tentang Aba Mausul itu juga bukan Batu Ampar. Kalau memang kita bicara siapa Aba Mausul itu, dzurriyyah juga yang ada di luar, rumahnya di Penangguhan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Babe dalam videonya itu, bahwa Babe itu sering datang ke rumahnya Aba Mausul. Aba Mausul itu dzurriyyah Batu Ampar dari blok Bulu, Buyut Lukman. Dan Buyut Lukman ini adalah putranya Pujuk Latong,
yang dikenal dengan Pujuk Latong, Mbak Yai Suadi, Abu Samsuddin. Abu Samsuddin ini adalah saudaranya Nyai Dina. Nyai Dina alias Umi Mani yang turun kepada Abdul Ghalib. Nah, jadi sudah clear bahwa Abdul Ghalib ini adalah dzurriyyah dari Batu Ampar. Kami buat kualifikasi ini biar tidak ada pecah belah. Jadi tolong kepada Abah Musul kalau bisa juga minta maaf dan berklarifikasi bahwa Abdul Ghalib itu adalah dzurriyyah Batu Ampar, sebagaimana Abah Musul itu juga dzurriyyah Batu Ampar dari blok Pujuk Lukman alias Pujuk Bulu. Dan sebaiknya saya sarankan kepada Babe Aldo itu, kalau mau nanya tentang dzurriyyah Batu Ampar, jangan nanya kepada golongannya, biar nanti tidak ada penjelasan sepihak yang akan merugikan kami keluarga besar Batu Ampar karena mau dibuat pecah belah. Jadi saran saya kepada Babe Aldo itu, kalau mau nanya tentang dzurriyyah Batu Ampar, tanyalah kepada orang-orang Batu Ampar, tanyalah kepada orang-orang yang ada di Batu Ampar. Sebagaimana Ahlu Makkah disampaikan bahwa Batu Ampar itu adro bisukaniha. Jadi orang Batu Ampar itu tahu siapa yang orang Batu Ampar dan siapa yang bukan orang Batu Ampar. Orang Batu Ampar itu tahu siapa yang dzurriyyah Batu Ampar dan siapa yang bukan dzurriyyah Batu Ampar. Kalau nanya ke Abah Musul itu, dzurriyyah Batu Ampar yang sudah ada di luar, maka dia tidak tahu siapa yang dzurriyyah Batu Ampar dan siapa yang bukan dzurriyyah Batu Ampar. Oleh karena itu akhirnya memberi informasi yang salah sehingga ini akan timbul pecah belah di kalangan dzurriyyah Batu Ampar. Jadi clear ya, kalau Abdul Ghalib itu adalah dzurriyyah dari Batu Ampar, dari garis keturunan Nyai Dina alias Umi Mani yang bersuami Pujuk Agung Kurung Parau alias Pujuk Abdullah Gunung Parau. Jelas. Terima kasih. Semoga klarifikasi ini menjadi penjelasan yang mendinginkan situasi. Terkait tentang polemik perselisihan nasab, ini sudah sunnatullah. Jadi kita harus fair lah dalam menghadapinya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu soal biasa. Jadi kami ini hanya kasihan Abdul Ghalib yang dituduh ada mengaku-ngaku atau dituduh pembohong mengaku ke dzurriyyah Batu Ampar. Jadi sudah clear kalau Abdul Ghalib ini jelas-jelas keturunan atau dzurriyyah Batu Ampar dari Pujuk Abdul Manan dan Pujuk Basaniyah dan Pujuk Latong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.